Kalau mau memperoleh keturunan yang Superman, maka jangan terus-terusan makan Supermi. Karena Supermi tidak mampu melahirkan air mani yang memancar kuat, sehingga yang lahir juga bukan generasi yang kuat. Kalau kita perhatikan surat At-Tariq ini, disebutkan khuliqa min da'in dafiq. Tidak digunakan istilah khalaqa atau khalaqtu atau khalaqna, tapi khuliqa. Khuliqa itu artinya diciptakan. Kalau diciptakan tidak jelas subjeknya, tapi pasti ada subjeknya. Siapa yang menciptakan manusia dari air yang memancar? Inilah yang menunjukkan bahwa soal air yang memancar itu sangat tergantung pada manusianya yang memancarkan air. Maka seperti sudah dijelaskan oleh beberapa komentator, ini sangat bergantung pada apa yang dijelaskan oleh Ustaz Yogi, tergantung pada makanan yang dimakan, pola hidup sehat, dan soal hubungan itu sendiri. Makanya di ayat ini disebutkan yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Air yang memancar itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang-tulang anggota tubuh perempuan. Nah, air yang memancar itu selain kualitas makan dan kesehatan juga sangat tergantung pada pola hubungan. Di ayat ini dikatakan air memancar itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang-tulang rangka perempuan. Kenapa dikatakan keluar dari situ? Ini bukan soal sumber keluarnya dari mana saja, tetapi soal bagaimana dia bisa keluar dari tulang sulbi dan tulang rangka perempuan. Maka penafsiran ilmiahnya juga menjelaskan bahwa sejauh mana kualitas sperma itu memancar juga sangat tergantung pada rangsangan di mana tulang sulbi itu berada, di wilayah tulang sulbi itu berada. Tulang sulbi itu adalah tulang punggung sampai pinggang. Nah, termasuk ke bawahnya sampai lutut. Artinya apa? Kalau terjadi rangsangan pada wilayah badan laki-laki di daerah-daerah tersebut, mulai dari bahu sampai ke lutut, maka kualitas pancarannya akan lebih kuat. Adapun perempuan disebelahkan dengan taraib, bukan sulbi, karena taraib ini menyangkut tulang punggung dan tulang dada sampai ke lutut. Oleh karena itu perempuan akan maksimal hubungan seksualnya, akan maksimal mengeluarkan ovumnya kalau dia memperoleh rangsangan yang maksimal pula dari sekitar wilayah punggung, dada, sampai lutut. Nah, kalau tidak dirangsang seperti itu, maka kualitas pancarannya akan lemah, meskipun terjadi juga hubungan seksual antara suami dan istri. Jadi benar kata Ustaz Yogi, ini pelajaran ilmiah sekaligus pelajaran untuk bagi yang ingin menikah. Kalau mau memperoleh keturunan yang Superman, maka jangan terus-terusan makan Supermi. Karena Supermi tidak mampu melahirkan air mani yang memancar kuat, sehingga yang lahir juga bukan generasi yang kuat. Jadi itulah hebatnya Al-Quran. Tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan, tapi juga menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu diungkap oleh para mufasir. Berikutnya di ayat lain kita akan baca kenapa Allah mengatakan laqad khalaqna, kami ciptakan. Kenapa Allah tidak katakan aku ciptakan manusia? Ini juga makna lain yang harus dipahami oleh kita secara ilmiah. Betapa Allah itu memiliki kekuasaan yang sangat lengkap, memiliki penjelasan yang sangat lengkap, tetapi tidak vulgar dalam menjelaskan masalah manusia, hubungan penciptaan manusia dengan hubungan seksual dan seterusnya, hubungannya dengan makanan, hubungannya dengan kesehatan dan seterusnya. Ya, terkait dengan anak yang memiliki keistimewaan lahirnya,
atau memiliki karakter bentuk fisik yang luar biasa. Itu terkait dengan surat Al-Hajj ayat 5, di mana ketika sperma sudah masuk ke dalam rahim terjadi pembuahan, maka pada perkembangannya ada mudghah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Artinya ada hasil pembuahan itu, janin itu yang mukhallaqah, artinya sempurna kejadiannya, dan ada yang tidak sempurna kejadiannya. Nah, tidak sempurna atau sempurnanya itu karena Allah disebut di sini mengatakan inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu dari tanah, saripati tanah. Itu artinya secara ilmiah bisa kita jelaskan bahwa anak yang cacat itu terkait dengan pertama soal kualitas makanan yang dimakan oleh suami istri, yang kedua soal kebersihan atau sterilnya laki-laki dan istri, suami dan istri dari penyakit tertentu. Ya, dan yang ketiga menyangkut perilaku tertentu. Ya, Allah itu maha luar biasa, tidak bisa dibohongi bahwa anak-anak yang cacat kalau seperti idiot dan segala macam, karakternya macam-macam, itu biasanya ada sebab, mungkin ada dosa yang dirahasiakan oleh bapaknya atau ibunya. Ya, tapi ini tidak selalu, sulit mencari hubungannya, tidak bisa dipastikan. Makanya kita tidak bisa menuduh orang. Tetapi ini secara moral bisa kita jadikan panduan bahwa kita tidak boleh selingkuh, tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah, karena itu akan bisa berakibat pada hukuman pada kita, di mana anak yang kita lahirkan bermasalah kemudian. Memang dia tidak menanggung dosa, tetapi dia menerima akibatnya.